Suatu hari, para hunter melakukan serangan besar-besaran. Mereka melawan berbagai monster berbahaya yang berkeliaran di sebuah pulau. Monster tersebut tidak bisa diserang dengan senjata biasa. Oleh karena itu, pihak militer tidak bisa berbuat apa-apa, menyerahkan semua ini kepada hunter saja. Meskipun para hunter lebih kuat dari manusia biasa, tapi mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan hunter yang peringkatnya rendah hanya bisa bergantung pada hunter berperingkat tinggi. Beberapa tahun lalu, sebelum penyerangan tersebut, muncul sebuah gerbang yang terhubung dengan dimensi lain. Pada saat yang sama, orang-orang berhasil membangkitkan suatu kekuatan untuk bertarung melawan monster di gerbang tersebut. Merekalah yang kemudian disebut sebagai hunter. Untuk mengukur kekuatannya, hunter dipisahkan ke dalam berbagai peringkat. Namun sekelas apapun berusaha setelah membangkitkannya, mereka tidak bisa bertambah kuat lagi. Pria bernama Sun Jinwoo merupakan salah satu hunter berperingkat. Sebagai hunter peringkat terlemah, dia hanya diperbolehkan memasuki gerbang yang dinilai tidak terlalu berbahaya saja. Namun dikarenakan sering mengalami luka parah, orang-orang jadi mengenalnya sebagai hunter terlemah. Saat masuk gerbang peringkat D, seorang cewek bernama Juhi tampak sangat mencemaskannya. Juhi memberi nasihat dan melarangnya ikut karena Jinwo datang dengan keadaan terluka. Meskipun demikian, Jinwo tetap mengikuti penyerangan tersebut, walau resikonya tidak sepadan dengan penghasilannya. Pria bernama Song menjadi pemimpin di penyerangan kali ini. Ini setelah perkenalan, mereka mulai memasuki gerbang untuk membasmi monster dan mengumpulkan material. Ketika menghadapi monster, senjatanya Jinwoo tiba-tiba patah dan dia terkena tusukan di sekitar tubuhnya. Sedang berada di dekatnya, dia segera menyembuhkan lengan serta kakinya dengan susah payah. Sementara itu, yang lain masih tetap bertarung sampai semua monster dikalahkan. Meskipun berjalan lancar, tapi penghasilan yang mereka dapatkan tidaklah memuaskan. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang menemukan jalan rahasia, sebagian dari mereka ingin memasukinya. Ada beberapa hunter yang keberatan dengan keputusan tersebut, namun mereka tetap melakukan penjelajahan karena kebanyakan anggota termasuk Jinwoo sudah menyetujuinya. Di tempat lain, Gil sedang melakukan perekrutan. Mereka sibuk menawarkan berbagai kontrak kepada hunter yang menjanjikan. Pada saat yang sama, terjadi pencurian di suatu tempat. Lalu hunter peringkat S segera menggantikannya dengan cara yang elegan. Saat Jinwoo setuju untuk menelusuri join ganda, Juhi sangat marah kepadanya. Namun karena Jinwoo minta maaf dan tampak menyesali perbuatannya, Juhi bilang akan memaafkannya jika dia mau mentraktirnya makanan. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di ruangan bos. Saat memasukinya, mereka tidak menemukan apapun kecuali patung bersenjata. Namun saat memeriksa tulisan kuno di ruangan tersebut, pintu masuk tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Selain itu, satu persatu patung juga mulai bergerak dan menyerang siapapun yang mencoba kabur. Setelah berkali-kali merasakan pengalaman mengerikan, Jinwoo dapat menyadari saat patung itu akan menyerang. Oleh karena itu, dia segera memperingatkan yang lain untuk menunduk, sehingga sebagian besar dari mereka bisa selamat. Berdasarkan pengamatannya, Song mengamatkan patung itu mulai peringkat A atau mungkin peringkat S. Tampaknya dia bisa membunuh mereka kapan saja. Jika ada seseorang yang berbuat salah, tulisan kuno yang dilihat oleh Song sebelumnya berisikan 3 perintah. Mereka diperintahkan untuk menghormatinya, memujinya, dan memberi pengorbanan. Setelah mendengarkannya, Jinwoo mulai paham dengan maksudnya. Mengenai perintah pertama, dia bilang semuanya harus menundukkan kepala untuk menghormatinya. Ketika semuanya menundukkan kepala, patung itu menunjukkan ekspresi yang berbeda, tapi dia juga tidak menyerang lagi.
Meskipun mereka sedang berdiri, namun perintahnya belum selesai sampai di sini. Patung itu tiba-tiba terbangun dan berjalan mendekati mereka, seakan menunggu untuk diberi pujian. Salah satu hantar mencoba untuk memujinya, tapi patung itu tidak berhenti bergerak dan berakhir menginjaknya. Setelah melihat kejadian itu, para hunter berlarian tanpa arah. Dikarenakan patung yang lain juga ikut menyerang, Jinwo menyadari mereka harus berlindung di dekat patung yang memegang instrumen. Namun karena terlanjur mendekati patung yang salah, Jinwo terkena serangan dan hampir terbunuh oleh patung dewa. Setelah perintah kedua dilaksanakan, semua patung kembali diam di posisi semula. Namun serangan sebelumnya telah membuat Jinwo terluka dan kehilangan pergelangan kakinya. Tak lama kemudian, altar tiba-tiba muncul di tengah mereka. Hal ini bertanda bahwa salah satu dari mereka harus dikorbankan. Sebagai pemimpin, Song mengaku jika dirinya sudah mengambil keputusan salah. Oleh karena itu, dia akan bertanggung jawab dan mengorbankan dirinya sendiri. Namun saat dia berada di dalam altar, ternyata tidak terjadi apa-apa. Untuk mencari tahu penyebabnya, Jinwo meminta bantuan pada yang lainnya untuk membawa dia ke dekat altar. Setelah itu, ada api yang menyala berdasarkan jumlah orang di dalam lingkaran. Namun sepertinya Jinwo masih belum memahaminya, arti dari kondisi tersebut. Yang pasti mereka tidak bisa lebih lama berada di sana, karena bisa menyebabkan gerbang hancur dan memungkinkan para monster keluar dari dalam gerbang di tempat lain. Adiknya Jinwo yang bernama Jin A menjenguk ibunya yang sedang dirawat. Saat itu dia menemani ibunya dengan ceria. Meskipun keadaannya belum membaik, sementara itu di dalam dungeon, para hunter diharuskan menatap patung agar patung itu tidak mendekat. Namun dikarenakan pintu keluar sudah terbuka, satu persatu dari mereka memilih keluar tanpa memperdulikan keselamatan yang lain. Pada akhirnya, Jinwo menjadi satu-satunya orang yang tersisa karena sudah tidak punya kemampuan untuk melarikan diri. Kemudian ketika semua patung menyerangnya, dia mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemain. Dengan begitu, dia dapat menjalankan quest rahasia dan menaikkan levelnya terus-menerus. Setelah mengalami insiden yang mengerikan itu, Jinwo ditemukan tim penyelamat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, semua luka di seluruh tubuhnya ternyata sudah sembuh total. Untuk sesaat, dia mengira jika semua ini hanyalah mimpi. Kemudian seorang pengawas dari Serikat Hunter menemuinya untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Setelahnya mereka mengatakan Jinwo sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Hanya 6 orang yang selamat dari dungeon itu. Dan entah kenapa saat serikat lain datang untuk memeriksanya, mereka hanya menemukan Jinwo saja, serta tidak ada satupun jejak dari patung yang menyerangnya. Karena banyak terjadi keanehan, Jinwo mungkin mengalami kebangkitan kedua. Untuk memastikannya, mereka menggunakan sebuah alat yang bisa membaca jumlah mananya. Namun ternyata dugaan itu salah. Jinwo masih menjadi hunter peringkat E, yang skor kekuatannya tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Beberapa saat setelah itu, Jin A datang menjenguknya. Setibanya di sana, Jinwo memintanya untuk lebih memperhatikan keselamatannya, karena dia sangat membuatnya cemas. Jika terjadi sesuatu lagi, dia bilang akan berhenti sekolah dan memulai bekerja supaya kakaknya berhenti menjadi hunter. Setelah mendengarkan peringatan dari adiknya, Jinwo ingin memastikan apakah adiknya bisa melihat panel informasi di depan matanya. Setelah mengetahui bahwa hanya dirinya saja yang bisa melihatnya, Jinwo mencari tahu, lalu menemukan quest harian yang belum dikerjakan.
Karena sudah mengabaikan quest harian, Jinwoo dipaksa pindah ke zona penalti. Di tempat tersebut, dia harus bertahan hidup selama beberapa jam dari monster raksasa yang mengincarnya. Karena tidak ada di dalam kamarnya, Jinwoo membuat perawatnya panik. Sementara itu, dia sedang berjuang mati-matian kabur dari monster yang sangat ganas. Kemudian setelah quest penalti sudah tercapai, dia segera dikembalikan ke tempat asalnya. Ketika ada gerbang biru yang muncul, Cui diminta untuk bergabung ke dalam penyerangan. Selain itu, dia juga diberitahu bahwa Jinwoo kabur sudah kembali siuman meskipun masih trauma. Tapi setelah mendengar kabar tersebut, dia bersyukur karena Jinwoo baik-baik saja. Namun, tampaknya dia belum bisa menjenguknya karena Jinwoo tampak sibuk melatih kekuatan fisiknya. Setelah menyelesaikan quest harian, Jinwoo bisa membagi poin yang dia dapatkan untuk meningkatkan statistik kemampuannya. Selain itu, dia juga tidak jarang mendapatkan hadiah berupa barang atau kunci untuk memasuki gerbang instan. Jinwoo berniat menggunakan kunci tersebut. Sebelum berangkat, dia menyematkan waktu untuk menjenguk ibunya yang terkena penyakit tidur abadi. Setelah itu, dia mulai menggunakan kunci untuk memasuki gerbang instan. Ketika ada monster yang mendekatinya, Jinwoo bisa mengalahkannya dengan lancar. Namun saat memasuki dan jauh lebih dalam lagi, monster yang ditemui olehnya makin kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Setelah mengalahkan kawanan goblin, Jinwoo berhadapan dengan monster kuat bernama Lycan. Bertaring besi saat menghindari serangan, dia merasa jika tubuhnya lebih ringan. Selain itu, serangan fisiknya juga sudah meningkat, sehingga dia bisa memukul lawannya sampai terpental. Tapi serangan fisik saja tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Andai memiliki senjata, dia mungkin bisa mengalahkannya lebih mudah lagi. Di saat itulah, Jinwoo teringat dengan sistem inventory miliknya. Entah bagaimana caranya, dia berhasil mengambil senjata melalui persediaan barang miliknya. Dengan demikian, satu persatu Lycan dapat dikalahkan. Bahkan Jinwoo sampai membuat mereka kabur ketakutan. Sehingga memiliki waktu untuk istirahat. Dengan membasmi beberapa monster, dia berhasil meningkatkan sedikit levelnya. Meskipun hanya sedikit, tapi dengan naik level, semuanya lukanya segera pulih. Selain itu, sebagian statistiknya juga akan meningkat. Setelah itu, Jinwoo memeriksa serigala yang dia kalahkan untuk mengambil batu sihirnya. Ternyata para serigala itu tidak menjatuhkan batu sihir, tapi dia menghasilkan berbagai item. Dalam keadaan sudah jadi, beberapa saat kemudian, gerombolan monster datang mengepungnya lagi. Dalam kondisi tersebut, segera memberanikan diri untuk menghabisi semua monsternya. Sebisa mungkin, dia terus melakukan perlawanan, bahkan sampai senjatanya rusak. Saat itu, dia sudah memiliki item untuk berteleportasi. Namun, dia memilih untuk melanjutkannya, karena tidak ada jaminan bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Dikarenakan belum ada hunter yang mengatasinya, maka ada gerbang yang hancur dan menyebabkan monster keluar. Oleh karena itu, Juhi diminta ikut membantu karena mereka sedang kekurangan healer. Sementara itu, Jinwoo yang dikepung oleh monster sudah mulai terbiasa melawannya. Semakin tinggi levelnya, bisa lebih mudah mengalahkan monster yang awalnya sulit dikalahkan olehnya. Kemudian saat berada di tempat terdalam, monster ular raksasa tiba-tiba saja muncul dan menyerangnya secara brutal. Selain berukuran besar, monster itu juga memiliki sisik yang sangat keras, sehingga membuat senjatanya tidak berguna. Jinwoo beranggapan dia sudah sedikit lebih kuat, tapi saat berhadapan dengan monster itu, dia sama sekali tidak berdaya. Namun jika dibandingkan dengan patung waktu itu, monster ini tidak ada apa-apanya.
Dikarenakan status kekuatannya sudah dinaikkan, ternyata Jinwo mampu membunuhnya dengan cara menjepitnya sekuat tenaga. Dengan mengalahkannya, dia bisa mendapatkan berbagai item dan senjata yang sangat bagus. Kemudian saat dia keluar dari dalam dungeon, sebagian besar monster yang kabur sudah dikalahkan. Yang tersisa hanya tinggal bosnya saja. Karena para hunter tidak sanggup menembus pertahanannya, tapi saat Jinwo melemparkan senjata miliknya, monster itu tiba-tiba kalah dalam sekejap. Selama dirawat di rumah sakit, Jinwo selalu melatih fisiknya untuk menghindari penalti kos harian. Latihan tersebut membuat penampilan fisiknya berubah drastis, sehingga ada banyak perawat yang tertarik padanya. Bahkan di antaranya juga ada yang mendekatinya dengan meminta nomor ponselnya. Hunter Big adalah salah satu dari 7 hunter berperingkat AS di negara itu. Saat wartawan menanyakan kegiatan sehariannya, dia mengatakan selalu berlatih setiap hari agar intuisinya meningkat. Setelah mengetahui itu dari acara TV, Jin A berduga bahwa kakaknya melakukan pelatihan fisik sebab massa ototnya mulai bertambah dan badannya tumbuh lebih tinggi. Beberapa saat setelah itu, Jinwo mendapat tagihan karena belum membayar uang sewaan bulanan. Karena sudah bisa mengalahkan Goblin dengan mudah, dia beranggapan pasti bisa mengumpulkan uang lebih cepat untuk membayarnya. Meskipun begitu, sepertinya sulit untuk menemukan pekerjaan yang cocok, mengingat dia masih memegang status peringkat E. Selain itu, dia juga tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya karena bisa menarik perhatian. Tapi setelah beberapa saat mencarinya, dia menemukan pekerjaan bagus dengan imbalan yang besar. Dia akan ikut bersama dengan rombongan Dangsuk dalam menjelajah dungeon peringkat Echan. Namun karena peringkatnya terlalu rendah, dia tidak diminta untuk berburu dan hanya mendapat tugas membawa barang bawaan saja. Selain Jinwo, seorang hunter pemula bernama Jinho juga diminta untuk menjadi pelengkap party mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka sudah berperingkat C, Jinwo merasa kalau party ini terlalu nekat karena tidak mau mengajak seorang healer. Kemudian setelah mendatangani semua kontrak, mereka bersiap memasuki gerbang. Saat berada di dalam, mereka tidak menemukan monster atau bebatuan yang menerangi jalan. Oleh karena itu, salah satu dari mereka harus membuat penerangan agar tidak ada yang tersesat. Kemudian saat berada di tengah jalan, Jinwo menyadari ada sesuatu yang mendekat. Ternyata itu adalah monster jenis serangga yang sedang bersembunyi di atas mereka. Dongsuk menggunakan skill provokasi untuk memancing para monster ke satu titik. Lalu yang lainnya membantu dia dari belakang sambil menyiapkan serangan pamungkas yang sangat kuat. Bila diperhatikan, semua bekerja sama dengan sangat baik. Jinwo berpikir mungkin itulah alasan mengapa mereka tidak membutuhkan healer. Namun sepertinya ada sesuatu yang membuat Jinwo merasa frustasi. Dia mulai memikirkan kemana perginya orang-orang yang biasanya diminta untuk melengkapi. Kemudian saat menemukan batu sihir dalam jumlah besar, mereka mulai menunjukkan niat sebenarnya. Secara terang-terangan, mereka menjebak Jinho dan Jinho di sarang bos, supaya punya lebih banyak waktu untuk menambang. Dongsuk beranggapan peringkat S super lemah, dan peringkat D yang tak punya pengalaman tak mungkin bisa mengalahkan bos itu. Setelah laba-laba melahap mereka dan kembali tertidur, ia berencana akan masuk lagi untuk mengangkut kristal mana. Selain itu, mereka juga mengincar perlengkapan Jinho karena harganya yang sangat tinggi. Sementara itu, di sarang bos, Jinho melarangnya untuk bertindak sendirian. Menurutnya, untuk mengalahkan bos peringkat C, biasanya seseorang harus punya kekuatan yang setara peringkat B. Meskipun setuju dengan ucapannya,
Jinho yang sudah mencapai level 18 tidak merasa tertekan saat menghadapinya. Dia mengira tidak ada salahnya untuk mencoba melawan. Ketika Jinwo bertarung, Jinho tidak menyangka dia bisa bergerak seperti itu. Saat melihatnya, dia berpikir Jinwo adalah pendaftar palsu yang sengaja mendaftarkan diri sebagai hunter peringkat rendah. Namun, meskipun Jinwo sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, pertahanan laba-laba itu terlalu keras sampai serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Tampaknya dia harus menyerang pada titik lemahnya dengan memakai belati yang punya efek khusus. Namun meskipun sudah diserang berkali-kali, pertahanan monster itu masih belum bisa ditembus. Jinwo malah terkena serangan karena pergerakannya mulai melambat, dan berkat skill pemulihan total, dia bisa segera bangkit dan berhasil menyerang titik lemahnya. Dengan demikian, penguasa Dungeon berhasil dikalahkan. Tidak lama setelah itu, Dongsuk dan anggota partinya datang kembali ke sarang bos. Saat itu mereka belum menyadari jika Jinwo lah yang telah mengalahkan bosnya. Oleh karenanya, Dongsuk memerintahkan Jinwo untuk membunuh Jinwo karena tidak dianggap sebagai ancaman. Namun daripada menuruti keinginan mereka, Jinwo lebih memilih untuk memihak Jinwo. Dongsuk segera menyuruh bawahannya untuk menghabisi mereka. Segera berdua pada saat yang sama, Jinwo menerima quest darurat. Dalam quest tersebut, sistem memaksa dirinya untuk membunuh semua musuhnya. Karena sedang memperhatikan quest tersebut, Jinwo tidak sempat menghindari musuhnya. Dia terkena serangan yang cukup kuat, hingga musuhnya mengira dia sudah mati. Setelah beberapa saat, Jinwo membulatkan tekad untuk menyelesaikan misi tersebut. Meskipun awalnya tidak ingin membunuh siapapun, tapi mengingat ini adalah tempat yang dipenuhi kekerasan, Jinwo tidak punya pilihan lain selain menghabisi mereka semua. Saat Jinwo menyerang, musuhnya sama sekali tidak menyadarinya. Satu persatu dari mereka langsung tewas, hanya dengan sekali tebasan saja. Kecepatan pergerakannya sudah meningkat drastis. Saat ini dia jauh lebih kuat dibandingkan saat bertarung melawan bos. Meskipun anggotanya sudah dibantai, Dongsuk merasa lebih unggul darinya. Namun setelah Jinwo menjatuhkannya, dia langsung ketakutan dan meminta pengampunan. Tapi karena Dongsuk sudah mencoba membunuhnya sebanyak 3 kali, Jinwo tidak mengampuninya. Beberapa hari setelahnya, manajer Wu diberi informasi tentang kasus Hunter yang tewas dalam penyerangan sebelumnya. Awalnya dia mengira itu adalah kasus yang wajar. Tapi setelah mengetahui bahwa korban yang selamat keluar setelah mengalahkan bos, mereka mengakui bahwa ini agen janggal. Setelah salah satu adalah Jinwo, hunter yang selamat dari kasus, dan John Ganda karena sudah menerima penghasilan yang cukup. Jinwo menyisakan sebagian uangnya untuk memberikan adiknya makanan. Hal ini membuat adiknya merasa heran. Karena selain mendapat hadiah banyak, kakaknya pulang tanpa mengalami luka-luka. Namun, karena pengalaman itu tidak pantas untuk dibicarakan, Jinwo membiarkan adiknya berpikir bahwa dia dibantu oleh hunter yang kuat. Saat meminum alkohol, minuman itu sama sekali tidak membuatnya mabuk. Saat diperiksa, ternyata itu efek dari skill imunitas yang didapat dari John Ganda. Selang beberapa waktu, Jinho memanggilnya untuk bertemu. Alasan Jinho menemuinya adalah untuk membentuk tim penyerang dan melakukan raid 19 kali. Semua itu diperlukan demi memenuhi syarat untuk menjadi ketua serikat. Sebagai anak dari pemilik perusahaan konstruksi, Jinho berani menawarkan imbalan uang sebanyak 30 miliar. Ini merupakan jumlah yang sangatlah besar, tapi karena Jinwo tidak terus bertambah kuat, maka imbalan tersebut menjadi tidak seberapa. Oleh karena itu, Jinwo memutuskan untuk menolaknya. Tak peduli apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya.
Adiknya Dongsuk merupakan salah satu hunter peringkat S. Saat mendengar kabar bahwa kakaknya sudah tewas, dia langsung menyadari ada seseorang yang membunuh kakaknya. Oleh karena itu, dia berencana untuk membalas dendam kepada dua orang yang berhasil selamat. Di lain waktu, Jinwo dan adiknya sedang berolahraga. Setelah berolahraga melebihi batas kuas hariannya, Jinwo mendapatkan hadiah kunci untuk memasuki istana iblis. Menurut penjelasan, di sana ada item kuat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Jinwo menyadari bahwa monster yang berada di sana setara dengan monster berperingkat S. Oleh sebab itu, dia merasa tidak yakin dengan kemampuannya yang sekarang. Tapi demi menemukan obat untuk menyembuhkan ibunya, dia langsung menggunakan kunci tersebut. Beberapa saat setelah itu, Jinwoo melawan monster bernama Kerberus. Saat melawannya, setiap serangan yang dilancarkan hanya menimbulkan luka goresan saja. Selain itu, semakin banyak durasi yang dihabiskan. Sifat dari monster itu juga menjadi sangat ganas. Setiap kali monster itu menyerang, poin nyawanya Jinwoo berkurang drastis, bahkan sampai ke titik terendah. Meskipun begitu, Jinwoo terus berusaha untuk melawan. Sebisa mungkin, dia memanfaatkan berbagai item yang dia miliki untuk bertahan dari amukannya. Kemudian saat monster itu menerkamnya, Jinwoo menebasnya terus-menerus sampai monster itu berhasil dikalahkan olehnya. Setelah monster dikalahkan, dia mendapatkan kunci menuju istana. Tapi sekarang, dia memilih untuk mundur karena sudah mencapai batas kemampuannya. Setelah mengalahkan monster di dungeon instan, Jinwoo mendapatkan resep untuk membuat item yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk menciptakannya, dia harus mencari 3 item lain yang sepertinya ada di istana iblis. Karena belum punya kemampuan untuk memasukinya, dia harus menaikkan level lagi supaya menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu, dia memilih untuk berubah pikiran dan menerima tawaran Jinwoo yang sebelumnya. Dia akan ikut dalam penyerangan peringkat C sebanyak 19 kali, tapi dengan syarat hanya mereka berdua saja yang melakukannya. Sedangkan sisanya menyewa orang bayaran seperti Dongsuk lakukan. Pada saat yang sama, Jahain sedang melakukan latihan fisik. Kemudian kakaknya Jinho mencoba merekrut dia untuk bergabung menjadi ketua serikat. Tampaknya ayahnya ingin sekali mendirikan serikat Hunter karena dinilai mampu meraup keuntungan besar. Sekarang sudah mengambil langkah untuk mewujudkan tujuan ayahnya. Namun berbeda dengan kakaknya, dia tidak ingin merekrut hunter dari serikat lain. Sementara itu, Jinwoo sedang memikirkan cara untuk mendapatkan item yang setara kunci istana iblis. Namun dia belum punya kesempatan untuk mendapatkannya karena tidak mendapatkan quest rahasia. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan undangan untuk berpartisipasi di penyerangan gerbang peringkat D. Selain Jinwoo, Juhi juga mendapatkan undangan tersebut. Meskipun belum sepenuhnya bangkit dari traumanya, dia menerima undangan itu dan ingin berusaha sedikit lagi. Jae-in baru saja direkrut oleh kakaknya Jinho, namun sepertinya dia tidak tertarik untuk bergabung dan segera melaporkan ini pada ketua serikatnya. Sebelum dia datang, ketua serikat sempat berbicara dengan rekrutan. Karena itu, Jae-in ingin mengetahui apa saja yang dibicarakan. Saat itu ternyata mereka membahas soal Pulau Jeju yang sudah lama dikuasai oleh monster karena para hunter gagal mengatasinya. Saat ini mereka belum bisa berbuat apa-apa. Namun berbeda dengan serikat lain yang hanya ingin meraup keuntungan. Tua serikat Choi ingin suatu saat nanti bisa menaklukkan pulau itu. Sementara itu, Jinwoo sedang bersiap untuk memasuki dungeon. Karena akhir-akhir ini jarang terluka, adiknya sampai berasumsi bahwa kakaknya sudah tambah kuat berkat latihan. Namun, dia juga sedikit mengkhawatirkannya karena Jinwoo pergi tanpa mengambil barang bawaan. Selain Jinwoo, ternyata Song juga ikut penyerangan ini.
Song dan Joey bisa bertemu lagi dengannya di sini. Selain itu, mereka juga merasa pangling karena Jinwo berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Beberapa saat setelah itu, anggota yang lain tiba di depan gerbang. Mereka adalah kelompok narapidana yang datang untuk mengurangi masa hukumannya. Sementara untuk menjamin keamanannya, mereka diawasi oleh hunter peringkat B yang bernama Kang Tesi. Saat memasuki dungeon, para tahanan bertarung secara brutal. Saking brutalnya, Song tidak bisa membedakan siapa monsternya. Selain itu, dia juga merasa Jinwo menjadi semakin kuat. Namun, dia masih menunjukkan sikap rendah hatinya, meskipun belum menunjukkan kemampuan sepenuhnya. Kemudian saat memasuki jalan bercabang, mereka memutuskan untuk berpencar. Karena indranya semakin sensitif, Jinwo bisa mengetahui jika bosnya ada di jalur gilir. Oleh karenanya, dia memilih masuk ke jalur itu serupa levelnya bisa meningkat lagi. Setelah mengalahkan monster, Kim mengatakan dirinya akan minta maaf kepada Jinwo. Meskipun demi keluarganya, tapi dia merasa bersalah karena sudah meninggalkannya sendirian. Kang Tesi dan para tahanan sedang berada di jalur kanan pada kesempatan tersebut. Kang coba memastikan apakah mereka sudah menyesali kesalahannya, dikarenakan tahanan itu tidak menyesal. Meski sudah membunuh manusia, Kang memutuskan akan menghabisi mereka. Terlebih, dia juga sudah dimintai oleh orang tua para korban untuk membunuhnya. Jalur yang dilalui oleh Kim ternyata masih terhubung dengan jalur yang dipakai para tahanan. Karena sudah ketahuan sedang menyerang para tahanan, Kang memutuskan untuk menyerang semua orang yang melihatnya demi menutup mulut mereka. Saat Jinwoo datang, Kang sudah membantai semuanya. Joey mencoba untuk menyembuhkan Kim, namun sepertinya dia sudah terlambat karena Kim telah kehilangan banyak darahnya. Tidak lama setelah itu, Kang melancarkan serangan terhadap Joey. Lalu Jinwoo segera melindunginya dengan refleks yang sangat cepat. Karena menganggap Jinwoo tak akan bisa mengalahkannya, Song memutuskan untuk maju melawannya. Dia merasa punya kesempatan untuk menang karena pertahanan lawannya sangat rendah. Namun kenyataan tidak semudah yang dia kira. Meskipun Joey telah membantunya dengan buff untuk meningkatkan kekuatan, Song dibuat kewalahan karena tidak bisa menyamai kecepatan musuhnya. Jinho pun terpaksa harus turun tangan saat melawannya. Dia benar-benar mampu mengimbangi lawannya yang merupakan seorang assassin berperingkat B. Kang Taisi memiliki kemampuan menghilangkan keberadaan sepenuhnya. Tapi ternyata kemampuan itu tidak berguna karena Jinwo bisa memprediksi arah serangannya. Terlebih dikarenakan Kang menyerang dengan penuh hasrat membunuh, sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memaksa Jinwo untuk menghabisinya. Dengan begini, Jinwo dapat mengunci perasaannya sehingga bisa mengalahkannya dalam keadaan tenang. Setelah mengalahkannya, Jinwo pergi menghabisi bos, kemudian melaporkan masalah ini pada pengawas serikat. Menyadari Jinwo punya alasan merahasiakan kekuatannya, Song memberi keterangan bahwa dirinya lah yang telah mengalahkan Kang dan juga bosnya. Di malam harinya, Jinwo jalan berdua dengan Joey. Dulu mereka sudah berjanji untuk makan malam bersama, namun sepertinya mereka tidak bisa melakukannya karena Joey akan berhenti dan pulang ke kampung halamannya. Meskipun begitu, jika Jinwo berada di dekat rumahnya, dia diminta untuk menemuinya. Beberapa saat sebelumnya, Jinwo diperingati untuk selalu waspada. Setelah kejadian matinya Dongsuk, tak peduli apa yang terjadi di dalam dungeon, adik dari Dongsuk yang berperingkat S mungkin akan mengincarnya. Sehari setelahnya, Jinho sudah menyiapkan hunter bayaran. Mereka terdiri dari orang mabuk hingga anak yang masih SMA. Jinwo memperlakukan anak SMA itu sebagai anak kecil karena tidak terima
Pelajar itu pun menegaskan bahwa dirinya juga merupakan hunter. Meskipun begitu, Jinwo tidak terlalu mempermasalahkannya, karena hanya mereka berdua saja yang akan masuk ke dalam. Sedangkan yang lain disuruh untuk menunggu di luar, tapi akan tetap dibayar. Karena peringkat Jinwo dan Jinho sama-sama rendah, maka anggota timnya tidak percaya mereka bisa melakukannya. Tapi setelah 1 jam sudah berlalu, mereka semua dibuat terkejut. Karena meski hanya berdua saja, dungeon itu bisa ditaklukkan. Setelah itu mereka segera memasuki gerbang yang lain. Saat berada di dalam, Jinwo membantai semua monster, sedangkan Jinho fokus menambang. Pada setiap harinya, Jinho menyelesaikan 3 dungeon sekaligus, menyebabkan skill dan kekuatannya bertambah kuat lagi. Manajer An Sang-min dari Serikat Harimau Putih menerima laporan dari bawahannya tentang gerbang peringkat C yang dibeli oleh Jinho. Karena tim penyerangnya sembarangan, An Sang-min beranggapan mereka hanya main-main saja. Namun saat melihat nama Sun Jinho di daftar nama, dia langsung curiga. Jinho sudah mengalami kebangkitan kedua. Kemudian saat memeriksa tim penyerangan tersebut, Sang Min melihat sekumpulan hunter yang sedang bermalas-malasan. Dengan demikian, dia dapat menyimpulkan Jinwo masuk sendirian tanpa tim penyerang. Setelah menyelesaikan dungeon, Jinwo baru ingat besok dia ada urusan. Oleh karena itu, dia ingin minta libur dan menunda gerbang yang sudah dipesan. Saat matahari terbenam, Sang Min mulai menemui Jinwo untuk merekrutnya, sambil menjelaskan bahwa Harimau Putih adalah serikat peringkat atas. Sang Min beranggapan bahwa Jinwo akan tertarik untuk bergabung. Selain itu, mereka juga berani menawarkan bayaran 2 kali lipat daripada Jinho. Sebelum memutuskan, Jinwo menanyakan berapa harga markas Harimau Putih. Sebanyak itulah yang harus mereka bayarkan jika ingin merekrutnya. Dan karena Angsa Min tidak bisa memutuskannya seorang diri, Jinwo segera menutup pembicaraan tersebut. Selain itu, karena Ang Sang Min sudah mengetahui Jinwo melakukan sesuatu untuk menutup mulutnya, dia juga menjebaknya agar membeli akses gerbang yang dipesan dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, Sang Min tidak hanya gagal merekrutnya, tapi dia bahkan tertipu olehnya. Seketika levelnya sudah memenuhi syarat, Jinwo mendapatkan quest penggantian kelas. Tidak seperti quest lainnya, dia bebas memilih kapan waktu untuk mengerjakannya. Jika tebakannya benar, ini merupakan quest di mana dia bisa mendapat skill yang cocok. Namun, sepertinya tingkat kesulitannya akan lebih tinggi daripada quest sebelumnya. Saat memasuki gerbang, Jinwo baru menyadari dia belum mengerjakan quest seharian. Karena sudah terlanjur membuka gerbang, dia berniat akan mengerjakannya nanti saja. Selama berada di dalam, dia tidak bisa memakai potion atau sistem penyembuhan lainnya. Musuh pertama yang ditemuinya adalah monster tipe armor. Tebasan biasa saja tidak akan mempan terhadap monster itu. Nah, tapi untuk mengalahkannya, dia hanya perlu menghancurkan armor kelasnya, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Bertarung terus-menerus membuatnya kelelahan. Dia tidak bisa beristirahat karena musuh terus bermunculan. Selain monster tipe armor, kali ini dia diserang oleh assassin dan penyihir. Mereka memiliki skill yang merepotkan, seperti skill kamuflase dan sihir serangan cahaya. Meskipun kondisinya sulit, Jinwo harus segera mengalahkan mereka, karena tubuhnya makin kelelahan. Pada saat yang sama, para hunter peringkat atas sedang bersiap untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka berencana memasuki Pulau Jeju dan mengamati kekuatan pasukan para musuh yang belum ditaklukkan. Setelah mengalahkan musuh dan menyiapkan perlengkapan, Jinwo memasuki stage berikutnya. Kemudian saat memasuki sebuah pintu, dia berhadapan dengan komandan kesatria yang bernama Idrit. Saat melihatnya,
Jinwo merasakan tekanan yang luar biasa, menandakan bahwa musuhnya sangatlah kuat, berbeda dengan yang pernah dia lawan. Kemudian saat Idrit mulai datang, serangannya mampu membelah pilar seperti sebuah ranting. Meskipun kecepatan mereka sama, Jinwo tidak punya kesempatan menyerang, karena musuhnya punya kekuatan penghancur dan pertahanan yang kuat. Untuk memberikan kerusakan seperti ke dalam zirah, Jinwo akan mencoba melawannya dengan tangan kosong. Namun, ternyata lawannya juga dapat melakukan hal yang sama. Karena sikap kesatrianya, dia mau melayani Jinwo dalam adu kekuatan tangan kosong. Terlebih Idrit tampak lebih unggul darinya, sehingga membuat Jinwo kesulitan. Karena tidak bisa menandingi kekuatannya, Jinwo akan melawan dengan skill peningkatan kecepatan. Dia terus menyerang secara beruntun, walau lawannya mampu menahan semua pukulannya. Lalu saat Jinwo menendang di bagian lehernya, Idrit menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Jinwo dilempar dan dibanting habis-habisan sampai tidak berdaya. Kemudian di saat Idrit mengira jika lawannya sudah menyerah, Jinwo memanfaatkan kelengahan itu untuk menyerang balik dan mengincar titik lemahnya. Dengan begini, Idrit berhasil dikalahkan. Jinwo mendapatkan berbagai hadiah, mulai dari emas dan item berperingkat S. Meskipun Idrit sudah dikalahkan, tapi quest itu masih berlanjut. Kali ini, Jinwo harus melawan pasukan berzirah yang terus bermunculan dari berbagai arah. Yang terjadi setelah itu berada di luar dugaannya. Tak bisa menggunakan skill kamuflase atau nafsu membunuh, mereka ada penyihir yang bisa menetralkannya. Mereka merasa tidak bisa menang, berniat untuk mundur dengan batu teleportasi. Sayangnya dia tidak berhasil menggunakannya, dan berakhir terkepung oleh pasukan musuh. Dengan poin nyawa yang sudah menipis, mustahil bagi Jinwo untuk tetap bertahan. Namun sepertinya keberuntungan masih memihaknya. Karena hari ini belum menyelesaikan quest harian, dia dipaksa pindah ke zona penalti, tepat sebelum musuh menghabisinya. Berkat ini, Jinwo bisa selamat dan memiliki banyak waktu. Dalam zona penalti, dia bisa menunggu sampai pulih dengan sendirinya, atau memulihkan poin nyawanya dengan cara menaikkan level. Sementara itu, Jin Ah masih menunggu kepulangan kakaknya. Dia berharap kakaknya segera pulang karena besok ada jadwal pertemuan dengan para guru. Setelah mengalahkan monster di zona penalti, nyawa Jinwo pulih sepenuhnya. Karena sisa waktunya masih banyak, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan banyak persiapan. Lalu setelah mempersiapkan item dan perlengkapan yang lebih kuat, dia langsung masuk lagi ke dalam dungeon yang sebelumnya. Dengan menggunakan senjata baru, Jinwo dapat bertarung lebih efisien, tidak seperti memakai tangan kosong. Kali ini dia bisa dengan mudah mengalahkan musuhnya, hanya dengan menebaskannya saja. Namun sebanyak apapun monster yang dikalahkan, jumlah mereka tidak sama sekali berkurang. Namun saat melihat kesatria yang bermunculan melalui gerbang, Jinwo mulai sadar penyihir sedang merapal sihir pemanggilan. Oleh karena itu, dia harus fokus menargetkan penyihir itu sehingga para kesatria mati dengan sendirinya. Dengan dikalahkannya beberapa penyihir, Jinwo dapat bergerak lebih leluasa. Mau bersembunyi seperti apapun, satu persatu penyihir dikalahkan karena ditemukan banyak celah. Melawan golem juga bukan hal yang sulit untuknya. Berdasarkan poin yang didapatkan, Jinwo berhak mendapat peran baru dengan kelas lebih tinggi lagi. Namun, kelas baru yang didapatkan ternyata adalah Necromancer. Karena statistiknya tidak sesuai, awalnya dia ragu untuk mengambilnya. Tapi karena itu adalah kelas tersembunyi, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambilnya. Setiap skill dari kelas barunya ternyata lebih hebat dari yang dia kira. Jinwo sekarang menjadi raja bayangan yang mampu membangkitkan musuh.
menjadi pasukan bayangan.